Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Maulana, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2017. Dalam video ini, saya akan berbagi informasi mengenai konsep dasar, prinsip kerja, pemeriksaan, serta perawatan komponen-komponen dari sistem kopling pada mata kuliah dasar-dasar otomotif. Dalam video ini, saya berharap dapat membantu dan juga memberikan informasi lebih dalam menguasai materi tersebut. Untuk itu, mari kita berkeliling guna memahami konsep dasar dan juga prinsip kerja dari sistem kopling. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Jenis kopling dibagikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara kerjanya, sistem pelumasan di dalamnya, serta cara pengendaliannya. Mari kita bahas satu persatu. Sistem kopling yang dibagi berdasarkan cara kerjanya terdapat 3 jenis. Di antaranya kopling dok, kopling hidrolis, dan juga kopling gesek. Kopling jenis dok banyak dipergunakan pada mekanisme hubungan roda gigi transmisi. Untuk menyambungkan antara poros sumber tenaga dengan poros yang digerakkan, biasanya kopling ini mengalami kesulitan bila tidak dalam kondisi berhenti. Untuk itu, pada transmisi dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan synchron mesh. Synchron mesh pada dasarnya adalah salah satu bentuk kopling gesek dengan bentuk konis. Kopling konis ini akan menyamakan gerak kedua gigi yang dihubungkan, sehingga kopling dok akan mudah untuk disambungkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kopling hidrolis. Kopling jenis ini banyak dipergunakan pada kendaraan dengan transmisi otomatis. Proses kerjanya memanfaatkan tekanan hidrolis yang berputar sehingga menyebabkan pemindahan aliran dari satu bagian yang bergerak ke bagian yang akan digerakkan. Hal ini dilakukan dengan mengatur aliran hidrolisnya yang melewati celah-celah pada bagian kopling itu sendiri, sehingga aliran dapat berpindah dan memutarkan bagian lainnya dengan lembut dan juga efisien. Lain halnya dengan kopling gesek. Kopling jenis ini memiliki proses pemindahan tenaga melalui gesekan antara bagian penggerak dengan yang digerakkan. Konsep kopling ini banyak dipergunakan pada sistem pemindah tenaga kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perbedaannya terdapat pada jenis-jenis kopling berdasarkan sistem pelumasannya. Jenis kopling yang dibagi berdasarkan sistem pelumasannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu kopling basah dan kopling kering. Perbedaan kedua hal ini terlihat jelas pada basah dan juga keringnya. Pada kopling basah, plat kopling bekerja dalam minyak pelumas, seperti yang digunakan pada kopling gesek di kendaraan roda 2. Sedangkan pada kopling kering, plat kopling bekerja tanpa minyak pelumas, seperti yang sering digunakan pada kopling gesek yang ada pada kendaraan roda 4. Mari kita cari tahu cara kerja dari kopling gesek yang ada pada kendaraan roda 4. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh plat tekanan sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi, plat tekanan akan menekan dengan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi kendaraan. Tapi, ini semua terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas berjenis khusus dipasang dalam rakitan plat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini,
Jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, maka bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara plat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti yang ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Dan inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Pergerakan pedal kopling diubah oleh master silinder menjadi tekanan minyak hidrolis yang selanjutnya akan mendorong garpu pembebas dan bantalan tekan menekan pegas diafragma. Proses ini menyebabkan kopling memutus hubungan antara putaran mesin dengan sistem transmisi. Dan selama proses ini Anda dapat melakukan perpindahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah pergantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Jenis kopling juga dibedakan berdasarkan cara pengoperasiannya. Apabila sebelumnya menggunakan sistem hidrolik, maka yang ini menggunakan sistem mekanik. Pengoperasiannya menggunakan sebuah kabel baja yang berfungsi untuk meneruskan gerakan dari sebuah gerakan pedal ke garpu pembebas. Saat pedal kopling diinjak, kabel baja akan menarik dan menekan garpu pembebas dan bantalan tekan akan menekan pegas diafragma. Sehingga plat kopling bebas dan tidak terjepit oleh plat tekan. Saat pedal kembali dilepas, maka kopling akan kembali ke posisi semula. Nah, begitulah konsep dasar, prinsip kerja, serta jenis-jenis kopling menurut cakupan teorinya. Lalu bagaimana kedalangan keadaan aslinya? Untuk itu, mari kita langsung ikut praktek untuk memeriksa bagaimana komponen-komponen dari unit kopling itu sendiri. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mengganti pakaian menggunakan APD dan juga menggunakan safety shoes untuk keselamatan kerja. Pakaian yang baik adalah pakaian yang mampu membuat kita nyaman saat bekerja. Selain itu, sepatu yang baik juga sepatu yang mampu melindungi kaki kita dari area benturan benda keras. Sedikit tambahan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat berada di laboratorium teknik mesin UNJ. Hal ini berguna untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Oke, apabila semua persiapan telah selesai, kita telah menggunakan APD dengan rapi, telah menggunakan masker, selanjutnya ada beberapa komponen dari sistem kopling yang akan kita bahas. Di sini ada serangkaian sistem kopling yang sebelumnya menyatu bersama sebuah gearbox transmisi. Yang pertama, kita langsung bahas satu-satu, itu ada flywheel. Flywheel atau yang biasa dikenal dengan roda gila atau roda penerus adalah suatu roda. Putaran yang terjadi dikarenakan terusan putaran langsung dari sebuah crankshaft, sehingga dapat dihasilkan putaran yang tinggi. Maka dapat disimpulkan flywheel berfungsi sebagai penerus putaran dari sebuah mesin. Oke, yang kedua ada clutch disc atau yang biasa dikenal dengan plat kopling. Plat kopling ini berfungsi meneruskan tenaga dari mesin dari roda penerus ke plat penekan dan selanjutnya ke input shaft transmisi. Plat kopling ini dipasang pada alur-alur input transmisi yang terletak antara roda penerus dan juga plat penekan. Pada kedua permukaan plat penekan ada sebuah piringan kopling atau yang dikenal dengan facing. Di mana facing ini dipasang dengan cara dikeling. Plat kopling terdiri atas 3 bagian, yaitu ada piringan kopling yang tadi, facing, kemudian ada cushion plate, dan juga ada torsion rubber. Cushion plate ini dirancang dengan bentuk gelombang dengan tujuan agar pada saat plat penekan menyentuh plat kopling, penekanan dapat dilakukan dengan cara perlahan-lahan. Sedangkan torsion rubber ini berfungsi untuk meredam getaran pada plat kopling sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari bahannya ini, torsion rubber itu ada yang berbahan karet dan juga ada yang berbahan pegas. Oke, yang selanjutnya ada tutup kopling atau clutch cover. Clutch cover ini berfungsi sebagai tempat utama pada sistem kopling manual, yang dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen lainnya yang mendukung kerja kopling lebih sempurna. Selain itu, clutch cover juga berfungsi untuk menghimpit disc plate dengan flywheel,
supaya putaran di split dengan flywheel berotasi bersama saat pedal kopling tidak diinjak. Oke, dan selanjutnya ada pressure plate atau plat tekanan. Plat tekanan ini berfungsi sebagai bidang gesek yang menempel pada clutch cover untuk menghimpit clutch disc atau plat kopling dengan flywheel. Pressure plate ini diatur kerjanya oleh diafragma spring. Pressure plate juga berotasi bersamaan dengan clutch cover. Oke, kemudian ada diafragma spring. Diafragma spring berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Saat pedal kopling diinjak, gaya dari pedal sampai kepada diafragma spring dengan serangkaian komponen pendukung lainnya. Dan diafragma spring menarik pressure plate supaya tidak bersentuhan atau tidak menekan disc plate, dan putaran flywheel dengan disc plate bisa dikatakan bebas. Begitu juga sebaliknya saat pedal kopling dilepas. Oke, selanjutnya ada release bearing atau yang biasa dikenal dengan bantalan pembebas. Bantalan pembebas ini berfungsi sebagai penerus tenaga dorongan yang diberikan oleh garpu pembebas atau release fork menuju ke diafragma spring. Sehingga pressure plate akan menjepit dan menekan clutch menuju ke flywheel. Tak hanya release bearing atau bantalan bebas, ada pula bantalan pilot atau clutch hub. Clutch hub ini berfungsi sebagai penerus tenaga dari flywheel ke input shaft. Sedangkan input shaft berfungsi sebagai tempat dudukan dari clutch disc, clutch cover, release bearing, release fork, dan juga sebagai poros dari putaran mesin menuju ke putaran transmisi. Oke, kemudian selanjutnya ada sumber tenaga dari pedal. Ada yaitu release fork atau yang bisa dikenal dengan garpu pembebas. Release fork ini berfungsi menekan atau mendorong release bearing sehingga menuju ke diafragma spring. Release fork digerakkan langsung oleh pedal dengan cara diinjak, tepatnya yang berada di ruang kemudi di bawah bangku kemudi. Gimana? Apakah sudah paham dengan seluruh fungsi-fungsi dari masing-masing komponen unit kopling? Apabila sudah, sekarang saatnya kita melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen unit kopling. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam memeriksa komponen-komponen dari sebuah alat peraga unit kopling. Di sini ada sebuah hand tool atau toolset yang berguna untuk mempermudah kita dalam menjalankan pekerjaan. Gak hanya itu, ada juga jangka sorong yang dapat membantu untuk memudahkan dalam hal pengukuran. Dan juga ada pula dial gauge yang akan membantu kita dalam memeriksa sebuah keolengan. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pemeriksaan plat kopling terhadap keausan atau kerusakan. Caranya menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman paku keling. Kedalaman paku keling yang baik minimal berkisar pada angka 0,3 mm atau 0,012 in. Apabila telah melewati batas detail, maka lakukanlah penggantian dengan plat kopling yang baru. Tak hanya itu, lakukan juga pemeriksaan visual pada plat kopling. Apakah di dalamnya terdapat sebuah kotoran, luka bekas gesekan, atau terbakar, atau bahkan retak. Pemeriksaan juga dilakukan pada torsion damper. Lakukan pemeriksaan visual pada torsion damper dan juga periksa kekocakan pada torsion damper itu sendiri. Apabila ada kerusakan dari plat kopling ataupun torsion damper, maka lakukanlah penggantian plat kopling yang baru. Yang kedua, pemeriksakan keolengan pada plat kopling. Caranya dengan memutar plat kopling untuk sekalian menyaksikan keolengan pada permukaannya dan juga ukur menggunakan dial gauge. Keolengan maksimum berada pada angka 0,8 mm atau setara dengan 0,031 in. Yang ketiga, apabila telah memeriksa keolengan pada plat kopling, maka selanjutnya periksa keolengan pada flywheel. Caranya sama seperti pada sebelumnya, yaitu menggunakan dial gauge. Dan kemudian ukur keolengan pada roda penelus. Angka keolengan maksimum berada pada angka 0,1 mm atau setara dengan 0,041 in. Selanjutnya, periksa pegas diafragma dari keausan. Caranya dengan melakukan pemeriksaan secara visual. Apakah ada bekas kotoran,
luka bekas gesekan atau terbakar, tergores, atau bahkan retak. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan atau terbakar, tergores, dan itu hanya sedikit, maka dapat kita bersihkan dengan kertas amplas yang halus. Namun jika kerusakannya parah, sebaiknya diganti. Kemudian jangan lupa juga untuk periksa menggunakan jangka sorong. Lakukan pengukuran kedalaman dan lebar kausan bekas gesekan dari list bearing. Sesuai spesifikasi, kedalaman maksimal adalah 0,6 mm dan lebar maksimal 5,0 mm. Jika kausan melebihi spesifikasi yang sudah disebutkan, maka ganti pegas diafragma dengan pegas diafragma yang baru ya. Selanjutnya, periksa bantal pembebas. Caranya dengan pemeriksaan visual dan memutar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terlalu besar tahanannya, maka gantilah bantalan pembebas. Sedikit tambahan sebagai petunjuk, apabila ada proses penggantian, maka tidak diperlukan pemberian pelumasan tambahan. Hal ini dikarenakan bantalan telah diberikan pelumasan permanen dari pabriknya loh. Oke, apabila semua pemeriksaan telah selesai, sedikit tambahan, jangan lupa untuk selalu mencatat hasil pemeriksaan serta kesimpulan pada lembar praktikum. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan penyetelan pada pedal kopling. Mari. Oke, pertama kita akan melakukan pemeriksaan dan penyetelan pada kopling tipe kabel. Periksa bahwasanya tinggi pedal telah sesuai. Kesesuaian tinggi pedal berada pada angka 148 mm sampai 159 mm atau di kisaran 6,83 sampai 6,22 in. Kedua, periksa gerak bebas pedal tipe kabel dengan benar dengan cara menekan pedal secara perlahan-lahan dan rasakan hambatannya. Apabila perlu dilakukan penyetelan, maka penyetelan dapat dilakukan pada ujung gerak garpu pembebas. Selanjutnya, periksa ketinggian pada pedal kopling hidrolik. Ketinggian yang sesuai ada pada angka 100 sampai 130 mm. Dan selanjutnya, periksa juga gerak bebas pedal pada tipe hidrolik dengan cara menekannya secara perlahan dan rasakan hambatannya. Dan selanjutnya, apabila sistem kopling telah selesai diperbaiki atau bila diduga ada udara di dalam saluran kopling, maka keluarkan udara tersebut dengan cara pertama, periksa kembali tangki cadangannya. Apabila diperlukan, tambahkan minyak hidrolik yang ada di dalam. Dan kedua, keluarkan udara dari saluran kopling dengan cara memompa pedal. Saat memompa pedal, kendorkan nepel yang ada di bawah sampai udara dari dalam cairan hidrolik ini keluar. Dan terakhir, kencangkan kembali nepel pembuangan udara apabila proses pembuangan telah selesai. Begitulah prosedur pemeriksaan sistem kopling pada mata kuliah Dasar-Dasar Otomotif Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita yang menonton dan juga menyaksikannya. Saya Muhammad Ridwan Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.